Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp. Dikutip dari buku yang berjudul Saleh Vertikal, Saleh Horizontal dengan judul Orang Terpercaya. Dikisahkan oleh seorang saudagar kaya raya pada zaman dahulu. Saudagar kaya itu menceritakan kisahnya sebagai berikut. Pada suatu ketika, aku bermaksud menunaikan ibadah haji. Dalam perjalanan haji kali ini, aku membawa barang, dagangan, dan budak yang banyak. Aku membawa sebuah kantong yang berisi uang dinar dari permata yang sangat berharga di pinggangku. Di tengah perjalanan, aku berhenti untuk beristirahat. Tanpa terasa, kantong yang aku bawa itu jatuh. Aku baru menyadari itu setelah perjalanan beberapa farsah. Setelah ibadah haji selesai, aku langsung pulang ke kampung halaman. Setelah itu, aku ditimpa musibah secara bertubi-tubi, hingga akhirnya aku jatuh miskin dan tidak memiliki uang sedikit pun. Aku pergi menggembara, meninggalkan kampung halaman. Beberapa tahun kemudian, aku mendatangi suatu tempat bersama istriku. Pada malam harinya, kami tinggal di sebuah reruntuhan sebuah rumah. Aku sangat bingung karena pada saat itu waktu mulai malam. Wahai suamiku, nyawaku seperti akan keluar. Carilah sesuatu yang dapat menambah di tengah kegelapan malam itu. Aku keluar untuk mencari sesuatu. Saat itu hujan sedang turun. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya aku menemukan seorang penjual makanan. Aku menceritakan kepadanya tentang keadaan yang sedang aku alami. Dia kasihan mendengar ceritaku. Dengan koin yang dia miliki, dia memberiku susu dan keju yang banyak. Dia juga meminjamiku sebuah bejana sebagai tempatnya. Namun, setelah aku berjalan cukup jauh dan aku hampir sampai di reruntuhan rumah tersebut, kakiku tergelincir, bejana yang aku bawa pecah dan semua isinya tumpah. Aku merasakan sesuatu yang sangat sedih, yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Aku menangis dan berteriak sekeras-kerasnya. Celakalah kamu, apa yang membuatmu menangis? Mengapa kamu mengganggu tidur kami? Kata seorang dari jendela rumahnya. Kemudian aku menceritakan kepadanya kejadian yang baru saja aku alami. Kamu menangis hanya karena 1,5 danik, kata orang itu. Ucapan orang itu semakin menambah kesedihanku. Aku pun berkata kepadanya, mengapa kamu mengatakan itu? Demi Allah, aku tidak pernah menangisi sesuatu yang hilang dariku. Tangisanku ini adalah rasa kasihan terhadap istriku dan diriku sendiri. Istriku saat ini sedang meregang nyawa karena lapar. Demi Allah, aku pernah melaksanakan ibadah haji beberapa tahun lalu ketika aku masih memiliki banyak harta. Di tengah perjalanan, kantongku yang berisi dirham dan permata seharga 3.000 dirham jatuh. Pada saat itu, aku tidak memikirkannya sama sekali. Dan sekarang kamu melihatku menangis hanya karena 1,5 danik. Mintalah keselamatan kepada Allah dan jangan membanggakan diri agar tidak diuji seperti aku. Apa ciri-ciri kantong itu? Kata orang itu. Apa yang kamu tanyakan itu tidak ada manfaatnya bagiku. Apakah kamu ingin menghinaku karena melihat beban berat yang sedang aku pikul di bawah derasnya hujan ini? Kantong yang telah hilang itu tidak berguna bagiku dan tidak pula bagimu, kataku sambil terus meneteskan air mata. Akhirnya aku pergi meninggalkan orang itu. Belum lama aku berjalan, orang itu keluar dan berteriak, ambil ini, katanya. Aku menyangka bahwa dia hendak memberiku sedekah kepadaku. Mengapa kamu memanggilku? Kataku. Sebutkanlah ciri-ciri kantongmu yang hilang dulu, pintanya kepadaku sambil memegang kedua tanganku. Karena tidak dapat mengelak, akhirnya aku menjelaskan ciri-ciri kantong tersebut. Setelah aku jelaskan, dia mengajakku masuk ke dalam rumahnya. Di mana istrimu sekarang? Katanya setiba di rumah. Di reruntuhan rumah itu, kataku. Orang itu lalu menyuruh budak-budaknya untuk menjemput istriku. Tidak lama kemudian istriku sampai di rumahnya. Mereka mengurusi istriku, memberi makan, dan memenuhi semua kebutuhannya. Tidak hanya itu, aku juga diberi jubah, kemeja, sorban, dan celana. Menginaplah di rumahku beberapa hari, minta orang itu kepada kami berdua. Kami pun menginap di rumahnya selama 10 hari. Setiap hari dia memberi kami uang 10 dinar. Kebaikan orang itu membuat aku heran, karena sebelumnya dia sangat kasar kepadaku. Setelah 10 hari kami menginap di rumahnya, dia bertanya kepadaku, apa pekerjaanmu selama ini? Aku adalah seorang pedagang, jawabku. Aku punya beberapa toko. Bagaimana kalau aku beri modal untuk berdagang dan kita bekerja sama? Kata orang itu. Ya, aku setuju, jawabku. Tidak lama kemudian, dia memberiku uang 100 dinar. Gunakanlah uang ini untuk modal berjualan di sini, katanya kepadaku.
Inilah ladang nafkahku. Sebelum ini Allah telah menganugerahkan kekayaan lewat jalur ini. Oleh karena itu, aku harus mengikuti orang ini, gumamku dalam hati. Tidak lama kemudian, orang itu berkata kepadaku, "Duduklah." Setelah aku duduk, tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah kantong sambil bertanya, "Apakah kamu mengenal kantong ini?" Saat melihat kantong itu, aku tercengang dan langsung pingsan. Setelah siuman, aku bertanya kepadanya, "Apakah kamu malaikat atau nabi?" Aku menyiapkan kantong ini sejak beberapa tahun yang lalu. Tatkala aku mendengar kamu menangis dan mengatakan apa yang kamu katakan di malam itu, aku memintamu untuk menyebutkan ciri-ciri kantong itu. Lalu kamu menjelaskannya. Saat itu sebenarnya aku ingin langsung memberikannya kepadamu, namun aku takut tertipu. Oleh sebab itu, aku memberimu uang beberapa dinar. Kamu mengira pemberian itu adalah hibah, padahal aku mengambil uang itu dari isi kantongmu ini. Sekarang ambillah kantongmu ini, kata orang itu kepadaku. Aku mengucapkan terima kasih kepadanya dan memohon kepada Allah akan memberikan balasan yang setimpal kepadanya. Kemudian kantong itu aku ambil dan aku bawa pulang ke kampung halamanku. Aku menjual permataku dan uangnya aku gabungkan dengan uang yang sudah ada padaku. Beberapa tahun kemudian, hidupku kembali membaik dan perdaganganku mencapai 10.000 dinar.